Penampilan yang terakhir tadi, Masya Allah, saya sangat terharu. Saya teringat Gaza, teringat Palestina. Saya keluar dari Gaza hanya tahun 2019. Sebelumnya saya masih di Gaza, lahir di Gaza dan belajar sampai S1 di Gaza, Alhamdulillah. Tapi yang saya ingat hanya satu hal. Saat penampilan terakhir tadi, saya teringat bahwa subhanallah, saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bisa saya datang ke desa ini, desa yang mulia ini. Tapi ke Masjidil Aqsa yang masih di negara kita, di Palestina, belum pernah saya sholat di sana. Makanya saya sedih sekali tadi, teringat Gaza, teringat Palestina. Saya ingat juga kezaliman yang kita hadapi di Gaza. Saudara-saudara kita di Gaza dijadikan tempatnya atau kota Gaza seperti penjara terbesar di dunia. Itu sebenarnya bukan hanya 2 tahun yang lalu. Ini sejak tahun 48. Tapi mudah-mudahan suatu saat, dan kami sangat yakin ini akan terjadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi doa saya, dimanapun saya isi kajian, selalu ini menjadi doa saya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di Masjid Al-Wusta, masjid yang mulia, di desa yang mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Masjid Al-Wusta dan desa Banyumas Asri, kita dapat berkumpul lagi di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang masih dikuasai oleh Zionis, sehingga kita sebagai umat Islam belum bisa masuk ke wilayah Masjidil Aqsa. Kalaupun masuk ke wilayah Masjidil Aqsa, itu selain warga negara Palestina, banyak pemeriksaan, banyak yang ditolak juga tidak bisa masuk ke wilayah Masjidil Aqsa. Tapi kami sangat yakin suatu saat kita akan membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis, dan kita bisa melaksanakan salat berjamaah di sana. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, surat At-Taubah, Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan yang disebut dengan 12 bulan Hijriyah. Kalau di sini ada yang bisa sebut 12 bulan Hijriyah sejak bulan 1 yaitu bulan Muharram ini sampai bulan yang ke-12, insya Allah akan dapat hadiah. Boleh angkat tangannya yang bisa menyebut 12 bulan Hijriyah namanya, tapi tidak boleh pakai Google. Ya, tidak boleh pakai Syekh Google. Tahu Syekh Google? Ada yang namanya Syekh Google. Tidak boleh kita cari di Google. Yang sudah hafal 12 bulan Hijriyah, boleh angkat tangannya. Insya Allah akan dapat hadiah syal Palestina kalau ada. Ada Mas? Boleh, silakan. Dari bapak-bapak, ibu-ibu atau dari santri kita, silakan. Masya Allah, banyak yang angkat tangannya. Silakan ibu, Masya Allah. Bisa dari sana aja, silakan. Yang bulan 1 Muharram, mantap.
Coba kita mulai hafal ya. Hari ini kita hafal 12 bulan Hijriyah. Bulan Muharram, bulan kedua Safar. Masih Safar dulu. Safar, mantap. Yang ketiga Rabiul Awal, mantap. Selanjutnya Rabiul Akhir. Kemudian Jumadil Awal. Kemudian Masya Allah. Kemudian Rajab. Setelah Jumadil Akhir, Rajab. Kemudian Sya'ban. Kemudian Ramadan. Kemudian Syawal. Kemudian Dzulqa'dah. Kemudian Zulhijjah. Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Allahu Akbar. Boleh ada syair Palestina? Silakan Ibu. Bisa maju ke sini. Ini 12 bulan yang namanya Al-Ashhur Al-Hijriyah, 12 bulan Hijriyah yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim, Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Saya akan turun insyaallah. Barakallahu fiki Ibu. Sudah berangkat haji Ibu. Umrah, mudah-mudahan tahun depan insyaallah berangkat haji insyaallah. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Dari 12 bulan Hijriyah ada 4 bulan yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhur Hurum atau 4 bulan haram. Haram itu dalam bahasa Arab, kalau kita menjelaskan atau menafsirkan Al-Ashhur Hurum, 4 bulan yang haram, itu kata para ulama diambil dari kata hormat. Jadi 4 bulan ini 4 bulan yang terhormat. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Ashhurul Hurum yang mana kalau kita berdosa atau melakukan dosa di 4 bulan haram ini diperbesarkan dosanya. Begitu juga kata para mufassirin, sebagaimana dosa kita diperbesar pada 4 bulan ini, termasuk bulan Muharram ini dari salah satu dari 4 bulan haram, maka kalau kita berbuat baik, insya Allah pahala kita akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mafhumul mukhalafah. Jadi kebalikannya, kalau kita berbuat dosa di 4 bulan haram ini, dosa kita diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita berbuat kebaikan dalam 4 bulan haram ini, khususnya di bulan Muharram ini, maka pahala kita akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu amalan yang perlu kita perhatikan di bulan Muharram ini, karena disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna afdalas siyami ba'da syahri Ramadan huwa syahrullahil Muharram. Sesungguhnya puasa yang paling utama, yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah kita berpuasa pada bulan Muharram. Bahkan disebut dengan syahrullah, bulan Allah Al-Muharram. Begitu agungnya, begitu mulia bulan Muharram sehingga disebut dengan syahrullah. Seperti kita menyampaikan kita Baitullah, kita menggunakan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ini syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sampaikan juga bahwa kondisi Gaza khususnya atau Palestina secara umum saat ini sangat menyedihkan. Pembantaian yang terjadi di Gaza itu sudah jelas apa tujuannya. Bukan hanya berebut tanah saja, karena kalau kita lihat di peta, mungkin Palestina sebelum dijajah masih termasuk kecil kalau dibanding dengan negara-negara yang lain. Tapi apa tujuannya Zionis untuk menjajah Palestina? Sudah jelas bagi kita. Kalau mereka menguasai Masjidil Aqsa dan tanah Palestina, maka dalam akidah mereka sebagai orang Yahudi, mereka akan menguasai seluruh dunia. Sebenarnya ini sudah terbukti dalam sejarah. Siapapun atau barang siapa yang menguasai Palestina, maka dia menguasai dunia. Disebut oleh para ulama Al-Quds atau Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam disebut dengan Bawabatus Sama.
Apa artinya bawabatus sama? Artinya pintu langit ada di Masjidil Aqsa. Buktinya, dalilnya dari mana? Dapat dalil ini, Al-Quds atau Masjidil Aqsa menjadi pintunya langit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ardul mahsyar wal mansyar. Tempat di mana kita berkumpul di padang mahsyar itu di Masjidil Aqsa. Kemudian bukti yang kedua atau dalil yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, maka Rasulullah diangkat dari bumi, bukan dari Makkah, bukan dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Masjidil Haram menuju langit. Tapi yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi, Rasulullah diberangkatkan di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itu yang namanya Isra. Sebenarnya beda artinya. Ya, beda artinya antara Isra dengan Mi'raj. Kalau dalam bahasa Arab, Isra itu berjalan di malam hari dari tempat ke tempat lain. Itu namanya Isra. Rasulullah berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj apa artinya? Mi'raj, Rasulullah diangkat dari bumi Masjidil Aqsa. Kata ulama dan para mufassirin, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa diangkat ke langit, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan di sini bahwa Masjidil Aqsa milik umat Islam di seluruh dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat menghadap Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tujaha Baitul Maqdis nahwa 17 syahra." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat ini dalam hadis yang sahih. Telah melaksanakan salat menghadap Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Kemudian masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan hadis Maimunah. Maimunah seorang sahabiyah sekaligus pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa yang harus kita lakukan terhadap Masjidil Aqsa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ardul mahsyar wal mansyar." Masjidil Aqsa tempatnya mahsyar dan mansyar di hari kiamat. Itu fasallu fihi, datangilah Masjidil Aqsa dan laksanakanlah salat di sana. Kemudian dengan firasatnya as-sahabiyah Maimunah bertanya, "Ya Rasulullah, fa in lam nastati' an nuhmal alaihi." Apabila kita tidak mampu berangkat ke Masjidil Aqsa